Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan yang dialami, teristimewa persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Dalam kesibukannya beberapa hari ini tidak sempat meluangkan waktu untuk berbagi, sehingga saat ini saya coba sedikit berbagi terkait soal tindak pidana pencurian yang terjadi di sekitar kita. Tentunya kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya konsekuensi yang paling mendasar dari negara yang didasarkan atas hukum adalah seluruh hal yang ada di wilayah NKRI ini haruslah didasari atas aturan-aturan yang berlaku. Nah, tentunya jika kemudian seluruh hal sudah diakomodir secara baik, negeri ini sudah sangat aman. Karena selain memiliki instrumen yang memadai, kita juga di backup peraturan perundang-undangan sendiri diikuti dengan adanya alat negara, sehingga memungkinkan rasa aman itu dicapai. Tetapi faktanya adalah kalau kita mengamati apa yang terjadi di sekitaran kita, tindak pidana pencurian misalnya, frekuensinya mengalami proses peningkatan dari tahun ke tahun. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Atau pertanyaan yang sedikit kritis, pertanyaan yang sedikit seksi adalah apakah mungkin ada sistem dalam negara yang berdasarkan atas hukum itu yang tidak jalan secara maksimal? Apakah benar pernyataan Suryono Sukanto bahwa salah satu penghambat proses penegakan hukum adalah selain aturan, juga penegak hukum itu sendiri? Nah, kita tahu bersama ketika bicara soal tindak pidana pencurian, sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa pengelompokan. Ada tindak pidana biasa, tindak pidana pencurian biasa. Ada tindak pidana pencurian ringan. Ringan ini di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 diatur terhadap penyesuaian batas nilai kerugian. Nilai kerugian maksimal 2.500.000 dalam Perma nomor 2 tahun 2012. Nah, lalu kemudian ada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tetapi yang mau saya bagi sekaligus saya kritisi adalah tidak terhadap bentuk-bentuk dari tindak pidana pencurian itu. Tidak pula pada substansi, tetapi lebih kepada pola penanganan. Bagi saya, pola penanganan yang dilakukan hingga saat ini kurang maksimal. Masih lebih kepada praktek-praktek penanganan yang konvensional. Praktek-praktek penanganan yang konvensional itu lebih melihat pada sisi dampak pasca terjadinya pencurian. Jadi semisal ada orang yang kaya kehilangan kendaraan roda 2. Nah, apakah dengan kehilangan roda 2 itu akan berdampak
pada orang tersebut. Jika berdampak, maka prosesnya akan dipercepat berdasarkan mekanisme yang berlaku. Jika tidak berdampak, maka penanganannya terkesan lambat, bahkan kemudian penyidikannya dihentikan. Lalu hal kedua yang akan saya bagikan dan sekaligus bahan yang harus dikritisi secara bersama adalah terhadap tindak pidana biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Catatan yang harus diingat secara tegas adalah pengembalian terhadap barang curian tidak kemudian menghapus pertanggungjawaban pidana. Nah, kita bisa bayangkan tiap tahun tindak pidana pencurian mengalami proses peningkatan. Bahkan terhadap tindak pidana pencurian biasa dan pemberatan, perkaranya selesai dengan cara mengembalikan barang. Jadi kalau barang itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya, dibuatlah surat pernyataan dan perkara itu dianggap selesai. Menurut saya ini salah satu kelemahan yang harus segera dibenahi. Memang terhadap tindak pidana pencurian ringan dimungkinkan dilakukan pendekatan restoratif justice. Tetapi terhadap tindak pidana pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tidak dikenal pendekatan restoratif justice. Nah, yang mau saya sampaikan pula adalah setiap orang, warga negara, penegak hukum, atau siapapun yang ada di wilayah NKRI ini harus proaktif. Penegak hukum proaktif dalam upaya-upaya penyidikan. Masyarakat juga proaktif sehingga dapat meminimalisasi tindak pidana pencurian yang terjadi di sekitar kita. Karena tentunya tindak pidana pencurian itu selain disebabkan oleh karena diri orang itu sendiri juga disebabkan oleh kurang maksimalnya penegakan hukum. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Suryono Sukanto, bahwa ketika penanganan tindak pidana pencurian dianggap lambat, dianggap tidak maksimal, mungkin itu menjadi salah satu pintu keluar masuk pelaku tindak pidana pencurian. Nah, penutup saya yang mau saya bagikan adalah, apakah mungkin Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum akan sama dengan Belanda, di mana di Belanda seluruh penjara-penjara ditutup karena penurunan tindak pidana. Apakah mungkin kita sampai pada titik itu? Semoga impian ini dapat kita gapai pada waktu-waktu yang akan datang. Mungkin ini beberapa catatan kritis yang bisa saya bagikan, walaupun banyak hal yang bisa kita kritisi terhadap seluruh proses jalannya penegakan hukum, tetapi saya berharap di waktu-waktu ke depan itu dapat saya sisip dalam setiap postingan saya dalam channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, nyalakan tanda lonceng, tanda notifikasi, berikan komentar-komentar dalam kolom komentar, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait seluruh persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.